Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yesa, akhirnya setelah minggu lalu libur, kini chapter 1092 akan segera rilis. Dan ini adalah segmen full shopnya yang akan memberikan banyak info alur cerita untuk chapter 1092 mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Insiden Tiran yang menyerang Mariejoa. Judul ini mengacu kepada penyerangan Cyborg Kuma ke Mariejoa. Lanjut masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan menunjukkan Cyborg Kuma yang sudah mencapai Mariejoa setelah sebelumnya bersusah payah untuk memanjat Redline. Nah, setelah sampai di atas, beberapa penjaga yang ada di sana berusaha menghentikan Kuma. Namun tentu saja mereka semua bukanlah tandingan Kuma. Cyborg itu pun menggunakan teknik Ursus Shock untuk menyerang para penjaga. Terlihat serangan yang cukup besar yang bahkan tidak hanya menghempaskan para penjaga, tetapi beberapa Tenryubito yang ada di sana juga terluka. Tak lama kemudian Akainu muncul di lokasi Kuma. Fleet Admiral itulah yang akan melawan Kuma. Akainu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Kuma?" Lalu Akainu juga berpikir, apa yang akan dilakukan boneka tanpa kesadaran seperti Kuma di Mariejoa ini. Nah, tanpa menunggu lama, pertarungan antara Akainu dan Kuma pun terjadi. Akainu melelehkan sebagian wajah Cyborg Kuma menggunakan teknik Meiko. Itu adalah serangan yang digunakan oleh Akainu untuk melawan Shirohige. Setelah terkena serangan itu, Kuma tidak menyerang balik. Dia malah memutuskan untuk mundur dan lari menghilang. Setelah itu, beberapa Tenryubito yang ada di sana malah meneriaki Akainu karena gagal menangkap Kuma. Ya, semoga saja Akainu sabar ya. Kalau nggak sabar bisa hangus semua itu Tenryubito. Haha. Selanjutnya ada kabar bahwa makanan di Mariejoa menipis, bahkan berada pada tingkat yang minimum. Hal ini karena serangan Sabo dan para komandan Revo Army yang menghancurkan lumbung pangan di sana. Oke, lanjut lagi. Di sini ada sedikit adegan flashback yang terjadi 2 tahun lalu. Adegan ini melibatkan Boni dan Akainu. Nah, setelah Akainu menangkap Boni 2 tahun lalu, yang mana merupakan kelanjutan dari adegan manga chapter 595, Akainu memberitahu Boni bahwa ayahnya itu bersedia untuk menjalani modifikasi menjadi cyborg. Oke, selanjutnya kita kembali ke masa sekarang dan scene langsung menuju ke Pulau Egghead. Di sini terlihat Luffy menggunakan wujud Gearforce Snake Man untuk bisa mengimbangi kecepatan Admiral Cahaya Kizaru. Luffy dan Kizaru pun terlibat adu pukul beberapa kali. Kita bisa melihat Kizaru menggunakan cahaya di kedua tangannya untuk memblokir serangan-serangan dari Luffy. Para pembocor meyakini bahwa Kizaru menggunakan haki di tangannya. Lalu Kizaru mengatakan bahwa saat ini Luffy memang sudah menjadi sangat tangguh untuk dihadapi. Dan itu sesuai dengan perkiraan Kizaru karena Luffy lah orang yang sudah mengalahkan Kaido. Selanjutnya Kizaru mempersiapkan sebuah serangan. Dia terbang dengan cepat menjauhi Pulau Egghead. Dia melakukan hal itu untuk mengambil ancang-ancang serangan. Setelah itu Kizaru terbang kembali ke Egghead dengan kecepatan tinggi untuk menendang Luffy Snake Man dengan kekuatan penuhnya. Kizaru menegaskan bahwa kecepatan itu adalah kekuatan. Nah, karena tendangan itu Luffy Snake Man terlempar dengan sangat kuat hingga menabrak robot Vega Force yang sedang berlari. Benturan itu membuat robot Vega Force hancur. Di sini kabarnya Franky ada di dalam robot itu, namun keadaannya belum diketahui. Lalu kita juga belum tahu mengenai keadaan Vegapunk Lilith yang sedang menjalankan robot Vega Force itu. Namun beruntungnya kapal Sanigo selamat karena terlempar dari tangan robot Vega Force ketika meledak, dan kapal itu mendarat mulus di awan Egghead. Selanjutnya ada sedikit adegan flashback lagi yang memperlihatkan Kizaru dengan robot Vega Force, dan tentu saja di sana juga ada Dr. Vegapunk.
Iya, setelah menghempaskan Luffy, Kizaru kembali memuji bahwa Kapten Topi Jerami itu sudah berkembang pesat. Namun, Admiral itu punya cara lain untuk membuat Luffy segera menyerah, yaitu dia berencana untuk menyerang kru Topi Jerami lain dan tentunya juga menyerang Dr. Vegapunk. Selanjutnya, Bonnie berusaha menyerang Kizaru, namun tentu saja serangannya bisa diatasi dengan mudah. Malah Kizarulah yang bisa melakukan serangan balik kepada Bonnie dengan cara menendangnya. Dan karena tendangan itu, Bonnie terlempar hingga menabrak penghalang di Egghead. Nah, setelah menjatuhkan Luffy dan Bonnie, Kizaru langsung bergerak cepat untuk masuk ke dalam lab. Dan dia pun secepat kilat sudah berada di sebelah Dr. Vegapunk. Namun tentu saja Kapten Monkey D. Luffy belum kalah. Luffy kembali kepada Kizaru dalam wujud Gear 5, bahkan dengan tubuh raksasa. Dari atas, tangan Luffy masuk untuk menangkap Kizaru. Orang-orang yang ada di sana sangat terkejut ketika melihat tubuh Gear 5 Luffy dalam bentuk raksasa. Bahkan mata mereka tergambarkan akan keluar seperti yang tergambarkan di Wano Kuni. Nah, karena tubuh Luffy saat ini adalah raksasa, maka detak jantungnya juga terdengar lebih keras. Detak jantung Luffy itu adalah genderang kebebasan, seperti yang terdengar ketika dia berubah di Wano. Dan karena suara jantung Luffy raksasa itu keras, maka bisa terdengar sampai ke lokasi robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Nah, menariknya di sini si robot kuno seperti mendapatkan energi baru yang membuat matanya menyala. Wah, mantep banget ini. Oke, itu adalah pembahasan untuk shop versi lengkap chapter 1092 ini. Jika chapternya rilis nanti, mungkin akan Mimin buat segmen full story-nya. Iya, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!